Tuhan yang kami kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau yang Terbaik. Bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah dunia penuh keberdosaan ini, di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit, firman Tuhan tetap terus dikumandangkan di telinga kami. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa ada firman kami akan liar, kami akan menjadi orang-orang yang membenci apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah di hari Sabat ini, satu hari di dalam 7 hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, hari yang telah Engkau kuduskan dan Engkau khususkan untuk kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh boleh memakai hari ini, jam yang singkat ini, untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan. Karena ketika kami keluar dari ruangan ini, kami keluar dari bangunan ini, begitu banyak hal yang akan kami dengarkan, begitu banyak tawaran-tawaran untuk kami boleh melakukan dosa. Tapi kami percaya walaupun firman yang disampaikan ini begitu singkat, tapi ini boleh menjadi hal yang kami pegang sehingga boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kami, terutama untuk hamba-Mu Tuhan yang sangat-sangat terbatas, yang akan memberitakan firman-Mu yang tidak terbatas ini. Di dalam kelemahan hamba-Mu, kiranya juga Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan baik,
dan kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini tema kita adalah membenci atau mencintai teguran. Ya, ini topik yang ngeri-ngeri sedap ini sebenarnya. Ya, suatu ketika saya membaca tema ini, saya ingat kejadian ya beberapa tahun yang lalu ya, mungkin waktu saya praktek 2 bulan. Saya pernah praktek 2 bulan di GKI Palembang sekitar tahun 2007 ya, berarti 13 tahun yang lalu ya, saya sudah tua ya. Jadi waktu itu ada acara apa begitu ya, event cukup besar, lalu seorang pendeta yang cukup terkenal itu diundang untuk menjadi pembicara. Wah, sepanjang khotbah itu kita ketawa terpingkal-pingkal gitu ya. Kita ketawa terpingkal-pingkal, saya juga ikut ketawa, lucu begitu ya, lucu sekali gitu. Mungkin juga itu salah satu daya tariknya dia gitu. Lalu ketika khotbah itu selesai, ada seorang anak pemuda, dia ngomong sama saya, dia bilang, aduh, kayak gini nih ya, khotbah yang harusnya itu pendeta-pendeta itu lakukan. Gitu ya, jangan teguran-teguran terus, jangan nasihat-nasihat terus ya. Kita ini udah banyak pergumulan. Di tempat kerja itu pusing gitu ya, tempat kerja itu pusing. Terus di rumah juga denger istri bawel gitu, ngoceh terus. Lah di gereja juga dibawelin, di gereja juga diomelin, ya pusing. Coba deh ya, kita kan cuma ibadah nih ya sekali seminggu. Coba lah itu kalau khotbah itu yang seger-seger gitu, yang lucu-lucu, yang bikin kita happy gitu ya. Hidup ini sudah berat, jangan ditambah lagi permasalahannya dengan khotbah-khotbah yang berat. Bapak Ibu, apakah benar demikian? Saya pikir kalau memang Bapak Ibu butuh hiburan gitu ya, kalau Bapak Ibu butuh tayangan-tayangan yang lucu, mending tonton Sule, mending tonton stand up komedi yang jauh lebih lucu daripada pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan firman yang ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lucu. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini Bapak Ibu ya, berpikir bahwa firman Tuhan itu harusnya disampaikan dengan segar gitu ya, segar dalam arti dibumbui dengan lelucon-lelucon, dibumbui dengan humor-humor yang membuat kita bisa tertawa, yang membuat kita bisa segar kembali sebelum kita masuk lagi di dalam dunia pekerjaan kita atau dunia kita sehari-hari yang penuh dengan tekanan. Tapi Bapak Ibu, jelas anggapan seperti ini tuh sangat sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tujuan dari firman adalah firman yang diilhamkan Allah itu tujuannya apa? Diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik seseorang di dalam kebenaran. Dan bukankah semuanya ini mengandung teguran dan nasihat? Benar nggak Bapak Ibu ya? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik seseorang dalam kebenaran. 4 hal ini, tujuan dari firman Tuhan ini semuanya mengandung teguran dan nasihat. Jadi poin ketika firman Tuhan itu harus disampaikan, itu harusnya ada 4 ini Bapak Ibu ya, harus ada 4 ini. Tapi kalau itu digeser dan isinya cuma cerita-cerita lucu, kemudian cuma kesaksian-kesaksian pribadi, tidak ada penggalian firman Tuhan, maka perlu dipertanyakan ini hamba Tuhan ini benar-benar menyampaikan firman Tuhan atau tidak. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam nats yang akan kita baca. Bagaimana kita belajar dari beberapa respons dari orang-orang yang ada di dalam nats yang akan kita baca ini ya Bapak Ibu. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 12. Ini sebenarnya ceritanya sangat panjang sekali. Sebenarnya nggak enak ya kalau potongnya itu sampai ayat 12. Sampai ayat 18. Enaknya semuanya kita baca, tapi ya karena waktu, tapi nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumahnya sampai ceritanya sampai selesai. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 18.
1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 18. Kita baca secara bertanggapan ya. Silakan kaum pria ayat 5 terlebih dahulu, kemudian kaum wanita ayat 6 dan begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 18. Silakan kaum pria terlebih dahulu. 3 ya. Kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu ialah Mika bin Imlah. Yosafat jangan berkata demikian. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkan dalam tangan raja. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malah petaka. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, ini di dalam cerita ini ada 4 karakter yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, karakter pertama yang ingin saya bahas adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini Bapak Ibu, ya tentu kita pasti pernah mendengar cerita tentang Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel ya. Dia ini adalah penguasa yang kaya, ya namanya juga raja ya. Dia seorang yang hebat, dia adalah orang nomor 1 di kerajaannya. Dia punya harta benda yang tidak terhitung. Semua orang pasti tunduk kepadanya. Nah, dari cerita-cerita sebelumnya itu menunjukkan bahwa dia itu adalah raja yang sangat jahat. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, satu pasal sebelum ayat yang kita baca ini, itu dikatakan tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih kentara ya. Ahab was the vilest of all the Israeli kings. Jadi Ahab itu adalah raja terjahat
yang pernah ada di antara raja-raja Israel. Wow, ya. Ini catatan sejarah yang diberikan, yang menjadi informasi diberikan di dalam Alkitab untuk kita mengetahui bahwa Ahab ini memang adalah orang yang sangat jahat. Tapi uniknya, walaupun dia adalah raja yang lalim, raja yang jahat, tapi justru dia dikelilingi oleh banyak nabi. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 5 itu, tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, ada 400 nabi yang ada di sekitar dia. Dan memang ini kebiasaan yang cukup lumrah ya di dalam kebiasaan orang Israel. Sebelum berperang mereka akan bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak kami berperang sama ini? Ya, itu kalau Bapak Ibu baca misalnya di Bilangan 27 ayat 21, dan banyak sekali informasi yang kalau di dalam sebelum-sebelumnya itu, sebelum raja-raja itu berperang, mereka kan nanya dulu sama Tuhan. Dan Tuhan itu biasanya memakai nabi, seorang nabi, untuk menyampaikan itu kepada raja. Ya. Dan ini itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh raja ke raja, dari raja ke anaknya. Jadi kalau sebelum kamu berperang, kamu pakai taktik apa, pokoknya harus nanya dulu ya sama Tuhan, begitu ya. Jadi seperti sudah warisan turun-temurun, dan kebiasaan ini dilakukan oleh Ahab. Ya, dia tetap melakukan apa yang menjadi tradisi nenek moyangnya, tapi dia melakukan dengan caranya sendiri, bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Sebenarnya kalau cerita-cerita yang lalu satu nabi cukup, kayak misalnya Saul nanyanya ke Samuel gitu ya. Tapi ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, Ahab punya 400. Wih, luar biasa ya. Tapi ternyata nabi-nabi ini bukanlah nabi-nabi yang berasal dari Tuhan. Mereka adalah nabi-nabi bayaran. Dibayar supaya apa? Supaya kamu bisa mengatakan hal-hal yang saya sukai. Ya. Jadi memang dia pakai tradisi nenek moyang. Memang dia pakai seolah-olah hal yang rohani banget gitu ya. Apa-apa nanya dulu nih sama nabi, apa-apa nanya dulu nih sama Tuhan. Kalau nabi suruh ini, oke, kita jalan, kita perang gitu ya. Tapi yang terjadi adalah karena tradisi itu begitu kuat, jadi dia tidak sanggup menyingkirkan tradisi itu dalam kehidupannya. Mungkin ada sebersit ya keinginannya untuk tidak memakai nabi-nabi yang untuk memutuskan apapun keputusan di dalam hidupnya dia. Namanya dia raja yang kejam gitu kan. Raja yang kejam pasti otomatis dia berpikir, ngapain gue pakai nabi, mending gue jalan sendiri gitu ya. Tapi karena ini sudah tradisi itu ya, orang kalau sudah hidup dalam tradisi itu kan susah biasanya. Walaupun mungkin di dalam pikiran kayaknya nggak bener nih ya. Tapi kalau udah tradisi, udah mau apalin lagi gitu. Udah tradisi, gitu ya. Tapi karena dia adalah raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang tidak takut sama Tuhan, raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dia pakai tradisi itu. Tapi karena dia adalah raja yang jahat, dia pakai tradisi itu untuk menjadi hal yang bisa dia kuasai. Nabi-nabi itu bisa diatur sesuai pesanan. Nabi-nabi itu dibayar supaya kamu memperkatakan apa yang saya senangi. Ini membuat Ahab merasa saya sangat hebat. Dia merasa saya berkuasa, saya bisa atur para nabi, saya bisa bayar para nabi. Sebenarnya kalau dia pasti dengar cerita-cerita dari ayahnya, nabi itu harus dibayar. Nabi itu harus memperkatakan firman Tuhan. Tapi ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 400 nabi. Hebat bener. Gue bayar lah gitu. Saya bayar, tapi kamu harus ngomong apa yang saya senang. Dan dalam keadaan seperti ini, dia pasti menjadi orang yang sangat tidak suka ditegur. Ketika ada seorang nabi yang benar-benar menyatakan hal yang benar-benar suara Tuhan, maka ia akan mati-matian membenci orang itu. Kalau di ayat 8 dikatakan di situ, tetapi aku membenci dia. Bapak Ibu, di antara 400 nabi, ada satu nabi yang menegur keras Raja Ahab ini. Ya. Ada satu nabi yang bernama Nabi Mika. Nabi Mika ini mungkin di cerita-cerita sebelumnya dia sering kali menegur Ahab. Dia sering kali bertentangan dengan 400 orang nabi itu. Makanya di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi aku membenci dia
Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Bahkan Alkitab mencatat karena Mika ini menegur Raja Ahab ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Ahab. Ahab menjebloskan Nabi Mika itu ke dalam penjara dan menyiksanya dengan cara dia diberikan makanan dan minum yang sangat sedikit. Sebenarnya ini bukan teguran yang pertama untuk Ahab. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu ada beberapa kali nabi-nabi yang menegur Ahab. Kamu jangan seperti itu Ahab, kayak seperti misalnya Nabi Elia gitu ya. Tapi apa respon Ahab? Ahab berkali-kali dikatakan dia kesal hati dan dia gusar ketika mendengar teguran-teguran seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari orang seperti Ahab ini? Orang seperti ini adalah mungkin mereka adalah orang-orang yang tergolong punya banyak harta, punya banyak kekuasaan, punya punya jabatan, atau mungkin mereka punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, misalnya dia punya skill tertentu, dia punya talenta tertentu, dia punya kepintaran tertentu yang menonjol yang sehingga membuat orang kagum sama dia. Tapi tipe orang seperti ini akan mengatakan, siapa lu, tegur-tegur gua. Orang tipe seperti ini akan selalu mengatakan, siapa kamu negur saya? Emang lu lebih kaya dari gua? Siapa kamu nasehatin saya? Kalau saya nggak ada di sini, gereja nggak ada yang ngatur loh. Siapa kamu tegur-tegur saya? Itu akan keluar dari mulutnya atau mungkin dari dalam hatinya ketika dia mendengarkan teguran dari orang lain. Dia merasa karena ada sesuatu dalam dirinya yang dibanggakan, mungkin uang, mungkin talenta, kepintaran, apapun itu, maka nggak ada boleh yang tegur saya. Karena dia sangat benci dengan teguran, maka tipe orang seperti ini adalah orang yang suka sekali mendengarkan sesuatu yang baik tentang dirinya. Sama seperti Ahab, Bapak Ibu. Raja cuma butuh satu nabi sebenarnya. Tapi ini dia rela bayar 400 nabi supaya semua nabi itu dia dikelilingi, istilahnya dia dikelilingi dengan orang yang cuma nyenengin telinganya doang. Dia nggak suka orang kritik dia, tapi dia sangat haus pujian. Ini pola yang sama dengan Ahab, persis sama. Saya raja, saya punya kekuasaan, saya hebat, jadi kamu harus puji saya dong. Kamu harus memperkatakan apa yang saya senengin. Nah, orang-orang seperti ini kalau ada di dalam gereja bahaya sekali. Kalau saya habis pelayanan bagus, puji saya dong. Kalau saya habis ngasih persembahan banyak, apalagi kalau lagi pandemi seperti ini, krisis di mana-mana, dan saya bisa ngasih ke gereja, puji saya dong, jangan diem aja. Puji. Dan orang seperti ini biasa suka mancing-mancing, Bapak Ibu. Mancing-mancing apa? Mancing-mancing orang supaya puji dia. Biasanya dia akan nanya gini, tadi gimana pelayanan saya? Gitu. Aduh, kayaknya saya kurang maksimal sih ya. Padahal saya sudah latihan loh di rumah. Setelah pulang dari latihan yang biasa tuh latihan di gereja itu saya latihan terus di rumah. Pasti kan orang yang ditanya ini kan sungkannya bilang gitu ya. Jadi dia bilang, oh ya bagus, tadi pelayan ini bagus. Apalagi tadi waktu intro lagu kedua tuh yang kita udah kayak di surga, bagus banget. Itu ya ampun sampai menyayat hati. Ya memangnya tadi intro lagu kedua ini ya. Ya. Lalu si orang ini akan menjawab, oh iya, masa sih? Padahal tadi lagu intro kedua itu yang paling gampang loh dari semua intro lagu-lagu yang saya mainin, itu yang paling gampang. Masa sih bagus? Orang ini bilang, ya bagus. Wah, puji Tuhan ya. Ini gaya pancing Bapak. Seolah-olah merendah tapi sebenarnya sedang lagi orang untuk kasih pujian. Bayangkan kalau orang yang tadi yang ditanyain gitu ya, kalau dia jawab jujur gitu ya, bukan jujur sih, jawab yang kebalikannya. Dia bilang, oh iya sih memang kurang maksimal sih tadi, banyak intro yang salah masuk atau segala macam. Orang yang tipe seperti Ahab ini pasti akan kesel banget. Dia tadinya harap pujian tapi yang datang malah teguran, nasihat. Dia pasti akan sangat marah dan malah mungkin bisa ngambek. Itu orang yang pertama Bapak Ibu. Orang yang kedua,
Ini adalah tipe 400 nabi. Bapak Ibu, tipe 400 nabi ini atau 400 nabi-nabi yang ada di dalam ayat ini itu adalah mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan di dalam jabatan dan profesi mereka. Tentu saja mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Mereka menamakan diri mereka nabi. Wih, keren ya, buat nabi ini. Mereka percaya bahwa roh Tuhan itu ada di dalam mereka ya. Kalau kita lihat di ayat pasal 22 ayat 24 gitu ya. Kita coba lihat. Ayat 24 saya bacakan ya. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ya, ini Zedekia ini salah satu 400 nabi itu ya. Ditamparnya lah Mika ini nabi yang benar, serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Jadi sekalipun mereka ini adalah nabi bayaran dan ngomong nggak benar, tapi mereka merasa roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Aku punya Tuhan di dalam hatiku. Tipe 400 nabi ini merasa mereka adalah orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, merasa paling rohani. Mengapa? Karena ya mereka dipanggil nabi. Raja itu konsultasinya sama mereka. Apa-apa pasti Ahab nanya, gimana? Kita perang nggak? Gimana? Saya pakai taktik apa nih? Gimana? Saya pasti menang nggak? Oh, pasti bangga dong ya. Gue dibayar gitu ya, dibayar. Raja konsultasi sama saya. Dan mereka punya temen yang banyak. Kalau nabi dulu mungkin cuma satu, kayak nabi-nabi di mana ini? Di dalam perjanjian lama itu kan satu-satu gitu ya, walaupun mungkin pasti ada nabi-nabi yang lain, tapi biasanya mereka tidak langsung banyak segerombol begitu. Biasanya satu. Tapi ini 400 nabi, mungkin mereka dibikinin satu mes begitu ya. Nih, tinggal di sini nih. 400 nabi punya banyak teman, Bapak Ibu. Mereka punya teman yang banyak yang seprofesi dengan mereka dan tentu menyebabkan mereka itu merasa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Bapak Ibu, seseorang yang jahat, seseorang yang tidak taat kepada firman Tuhan, seseorang yang melakukan kejahatan, jika dia bergaul dengan orang yang jahat, maka yang jahat itu akan terasa begitu normal. Apalagi Bapak Ibu, 400 nabi ini satu bergaul dengan 399 nabi lainnya. Ini mereka tinggal di satu rumah gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, tiap hari ketemu dengan nabi-nabi yang lain seprofesi dengan mereka, makin jahat. Dan bahkan mungkin waktu mereka dengar Nabi Mika, pasti mereka sering ngobrol gitu ya, pasti sering ketemu gitu, sering ketemu. Mereka pasti menganggap Nabi Mika lah yang berbeda dengan mereka. Nabi Mika lah yang justru tidak punya roh Tuhan. Maka si Zedekia ngomong dia tidak mungkin roh Tuhan pergi kepadamu. Tapi ternyata mereka bukan nabi asli, Bapak Ibu. Tidak menjamin jumlah mereka yang banyak 400. Itu tidak menjamin mereka itu adalah orang-orang yang benar. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, tidak menjamin suara terbanyak itu adalah suara firman. Tidak menjamin, Bapak Ibu. Tidak menjamin. Mereka adalah orang yang suka menyenangkan hati Raja Ahab daripada menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka hanya menganggap profesi mereka itu untuk membuat penuh pundi-pundi keuangan mereka. Ya, jadi kan Ahab jadi senang kan? Kasih duit, makin senang kasih duit. Dan bagaimana sikap mereka menghadapi teguran? Sebenarnya sikap mereka itu tidak jauh berbeda dari Ahab, Bapak Ibu ya. Tapi mereka membungkus diri mereka dengan topeng kenabian mereka. Karena mereka merasa saya adalah nabi, saya adalah seorang yang sangat rohani, saya adalah seorang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, maka tidak boleh ada orang lain yang merasa rohani menegur saya. Tidak boleh. Bagi mereka kalau ada nabi lain yang lebih rohani, maka nabi itu harus pendapatnya sama dengan saya. Kalau lo pendapatnya beda, kamu bukan orang rohani. Kamu tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Jika berbeda, kamu bukan nabi. Dia merasa karena sekutunya banyak, orang yang istilahnya backingannya banyak, orang yang mendukung dia banyak, maka saya adalah orang rohani. Bahkan yang tadi saya cerita,
Zedekia, salah satu dari 400 nabi itu, bahkan dia tampar pipinya Mika itu di depan orang banyak. Tidak mungkin roh Tuhan yang ada padaku pergi ke kamu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlihat sangat rohani. Mereka kata-katanya itu rohani banget. Aduh pokoknya manis. Kita tuh sampai minder gitu. Dia rohani banget. Aduh saya kayaknya berdosa banget. Kayaknya dia tuh ngomongnya puji Tuhan haleluya melulu. Saya kayaknya ngomongnya aduh gua elu gitu ya. Kayaknya jauh lah gitu. Dia suka memuji orang-orang yang memberinya keuntungan. Orang tipe seperti ini ya, tipe 400 nabi ini. Mungkin orang kaya, atau orang yang bisa kasih dia jabatan, atau orang yang bisa kasih dia jalan belakang, macam-macam ya. Dia bahkan bisa mentolerir dosa orang lain agar orang itu tidak tersinggung. Jadi tipe orang seperti ini adalah orang yang tidak akan menegur sesuatu yang salah dari orang lain selama orang itu masih memberikan keuntungan bagiku. Aku nggak akan tegur dia. Aku akan ngomong hal-hal yang dia senengin. Dia akan lebih membenci orang yang menegurnya dengan dalil saya lebih rohani daripada kamu. Apalagi kalau yang menegur dia itu cuma satu orang, cuma segelintir orang yang mungkin tidak terlalu terpandang begitu ya, orang yang mungkin tidak terlalu berpengaruh. Dia kan ngomong siapa lu, negur-negur gua lebih rohani daripada lu. Ngapain lu negur-negur gua? Dia akan merasa sangat gengsi sekali kalau ada orang yang menegur dia. Sama seperti Zedekia. Gengsi banget dia kalau Mika mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan dia, langsung tampar si Mika itu. Nah orang tipe ini sulit sekali untuk menerima teguran Bapak Ibu. Dia sama jahatnya dengan Ahab, tapi dia memanipulasinya dengan tindakan rohani yang menakjubkan. Itu 400 nabi ya. Tipe yang selanjutnya, Raja Yosafat. Bapak Ibu berbeda dari Raja Ahab. Dikatakan dalam Alkitab dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, Raja Yosafat ini ya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu baca tentang cerita tentang raja, itu biasanya di akhirnya ada kesimpulan dari kehidupan si raja ini. Dan biasanya kesimpulannya itu selalu berkaitan dengan kerohanian. Misalnya kayak Ahab ini ya, di akhir cerita Ahab itu selalu ada Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu begitu, raja ini hidup seperti ini, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selalu kesimpulannya itu pasti berkaitan dengan masalah rohani si raja ini. Jadi waktu ketika Raja Yosafat itu, kalau kita lihat di ayat 43 dikatakan itu bahwa Raja Yosafat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini ditandai juga ketika Yosafat ingin melakukan perang, dia meminta Ahab, kamu nanya dulu dong sama Tuhan, kita ini mau berperang, mau nanya, kamu nanya dulu deh sama nabimu. Jadi Raja Ahab ini Raja Israel, Kerajaan Israel Utara, Raja Yosafat ini Raja Israel bagian selatan. Ya, jadi ada satu masa, di masa ini mereka itu damai. Biasanya mereka perang terus nih, perang terus. Tapi di masa ini mereka lagi damai ya. Jadi mereka tuh lagi mau mengambil alih Ramot Gilead. Jadi mereka bersekutu bersama-sama untuk mengambil satu kota itu. Jadi si Yosafat samperin nih si Ahab, gimana nih kalau kita ambil si kota Ramot Gilead ini? Tapi lu nanya dulu deh sama Tuhan gitu ya. Raja Yosafat gitu. Dia sarankan, kamu nanya dulu sama Tuhan, gitu ya. Jadi memang si Raja Yosafat ini adalah orang yang sangat takut akan Tuhan, gitu ya. Tapi dia juga memiliki kepekaan rohani yang sangat cukup kuat, Bapak Ibu. Ini ditandai pada ayat 7 ketika dia mendengar apa yang dikatakan 400 nabi itu. Ya. Dikatakan pada ayat 7 itu waktu ketika dia mendengarkan 400 nabi ngomong, majulah kau berperang gitu ya. Langsung Raja Yosafat memberikan respons. Emang di sini nggak ada lagi nabi Tuhan? Ya. Ini kalau kita mengkritisi ayat ini, kita langsung ngeh, si Yosafat berarti Raja Yosafat itu punya sense. Ini nabi-nabi ini kayaknya nggak benar. Pasti punya kepekaan rohani, ya. Ayat 7 dia mengatakan emang nggak ada lagi nih ya di sini nabi-nabi Tuhan. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri, emang di sini nggak ada lagi nabi Tuhan yang benar. Ya. Kalau mau dipikir mengapa Raja Yosafat itu perlu mempertanyakan hal itu ya di ayat 7? Apakah menurutnya 400 nabi itu tidak cukup meyakinkan? Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yosafat tahu ada sesuatu yang salah di antara 400 nabi. 400 nabi itu bukan jumlah yang sedikit. Dia pasti punya sense rohani. Dia pasti punya kepekaan. Kalau dia nggak punya itu, mustahil dia tahu bahwa 400 nabi itu adalah nabi yang nggak benar. Mustahil Bapak Ibu, nggak mungkin dia tahu.
Bayangin 400 nabi loh. Dia tahu langsung semua ini gak benar, semua yang nabi ini. Apa yang Raja Yosafat katakan di ayat 7 ini menyiratkan bahwa Yosafat itu tahu bahwa 400 nabi ini bukanlah nabi yang benar. Bapak Ibu, bayangin kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, curhatnya ke 400 orang nabi, dan mereka punya jawaban yang sama semuanya. Apa reaksi kita? Kita pasti bilang, wah bersyukur deh ya udah. Jangankan 400 deh ya, kita curhat sama 10 pendeta, ya. Kita curhat tentang masalah kita nih. Pendeta A, B, C, sampai 10. Semua jawabannya sama. Kamu harus melakukan ini. Saya ya, kamu harus melakukan ini. Kira-kira apa yang jadi reaksi kita loh Pak Ibu? Ya bersyukur. Bayangin, nggak hanya satu pendeta loh, 10 pendeta ngomong yang sama, saya harus melakukan ini. Betul, itu adalah suara Tuhan. Tapi Raja Yosafat berhadapan dengan 400 nabi, ini bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Kalau jemaat GKI Bengkulu punya 400 orang, luar biasa. 400 nabi, ngomongnya semua sama. Tapi Raja Yosafat punya kepekaan, ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Ini membuktikan bagaimana relasinya dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Bagaimana relasinya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa 400 nabi itu bukanlah nabi yang benar. Tapi Bapak Ibu, apa yang menjadi respons Raja Yosafat ketika mendengar teguran dari nabi yang benar? Jadi waktu ketika Raja Yosafat ngomong gini, emang gak ada nabi Tuhan yang benar nih? Nah baru Raja Ahab bilang, ada sih, tapi gue benci banget sama dia, soalnya dia ngomongnya ngawur. Dia ngomongnya gak pernah ngomong yang benar. Ya udah panggil gitu. Akhirnya dipanggil Nabi Mika. Nabi Mika akhirnya ngomong yang benar, dia mengatakan bahwa kalau kamu berperang, kamu akan mati Ahab. Kamu akan mati. Tapi apa menjadi respons Raja Yosafat? Bapak Ibu lihat ya, Raja Yosafat yang minta sendiri, kamu cari deh nabi yang benar, jangan dari 400 orang itu. Tapi begitu dibawa ke dia nabi yang benar, apa yang menjadi responsnya? Yosafat diam. Bahkan ketika dia sudah mendengarkan perkataan nabi yang benar, kamu jangan pergi, nabi bilang, kamu jangan pergi, kalau kamu pergi berperang, kamu akan mati semuanya. Yosafat pergi nggak? Pergi Bapak Ibu. Yosafat pergi berperang. Dikatakan di ayat 29, dikatakan bahwa Ahab dan Yosafat tetap pergi berperang. Padahal dia dengar apa yang Nabi Mika katakan bahwa mereka akan kalah. Dan Nabi Mika mengatakan bahwa Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut Nabi Ahab. Padahal Raja Yosafat yang minta sendiri loh. Dia minta bahwa kamu harus cari nabi yang benar-benar. Bukankah yang seharusnya terjadi ketika Raja Yosafat tahu apa yang dilakukan oleh Raja Ahab, yaitu dia memiliki 400 nabi palsu, harusnya dia langsung menjauhi Ahab saat itu. Ya kan? Kronologisnya waktu dia tahu nih, ini 400 nabi tapi nabi nggak benar semua. Harusnya dia langsung sense, ini Ahab ini nggak benar nih orangnya. Tapi mengapa dia tetap terus meneruskan koalisi itu Bapak Ibu? Dan bahkan ketika dia sudah mendengarkan nubuatan yang benar dari Nabi Mika, kenapa dia tidak segera mundur? Dan ternyata Bapak Ibu, Ahab dan Yosafat ini besanan ternyata. Ya, jadi anaknya Yosafat nikah sama anaknya Ahab. Dan ternyata Ahab mati di peperangan itu. Ya, jadi benar apa yang dibuatkan Mika itu benar ya. Ya, jadi waktu ketika mereka berperang, Ahab mati, Yosafat hampir mati. Lalu kemudian dia berteriak kepada siapa kita tidak tahu, tapi dalam bagian paralel dari ayat ini di ayat 32 itu di dalam 2 Tawarik pasal 18 dikatakan tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Jadi di dalam peperangan itu Yosafat hampir mati, dia berteriak dan Tuhan menolong dia. Tapi apakah Yosafat kapok? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita teliti di ayat selanjutnya itu justru Yosafat itu berkoalisi lagi dengan anaknya Ahab. Nah, ceritanya ini sangat-sangat ngejelimet sebenarnya, panjang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosafat ini Bapak Ibu? Raja Yosafat ini terkenal memang kedekatannya kepada Tuhan. Saya yakin dia adalah orang yang sangat menjaga relasinya dengan Tuhan.
Rohaninya tidak palsu Bapak Ibu. Dia betul menjaga kerohaniannya kepada Tuhan. Gak mungkin dengan sekali dengar dia bisa langsung tahu nabi-nabi itu adalah palsu. Bayangin Bapak Ibu, dia baru ketemu dengan nabi-nabi itu dan nabi-nabi itu pertama kali ngomong, dia langsung tahu ini nabi gak benar. Ya. Dia tentu punya sense rohani yang sangat-sangat tinggi sekali. Dia pasti tahu bahwa Tuhan berbicara di dalam hatinya. Ini nabi gak benar. Ini nabi gak benar. Maka itu Bapak Ibu jemaat sekalian, teguran itu tidak melulu terdengar di telinga kita dari orang lain, tapi seringkali dari dalam hati kita. Teguran itu tidak selalu datang orang lain di luar kita, tapi seringkali muncul dari dalam hati kita yang merupakan adalah suara Roh Tuhan. Tuhan berbicara keras di dalam hati Yosafat. Tapi orang seperti Yosafat ini adalah orang yang terlalu menjaga perasaan orang lain, sehingga ia tidak berani menegur Ahab, tidak berani menegur 400 nabi-nabi itu. Padahal kalau di dalam data Alkitab, Yosafat itu adalah orang yang berani menyingkirkan Baal-Baal di negaranya. Dia bahkan menyingkirkan pelacuran bakti di dalam negaranya. Tapi begitu dia berhadapan dengan Ahab, ciut, dia diam. Dia yang tadinya begitu super power, menyatakan kebenaran kepada orang lain. Bayangin Bapak, singkirkan semua hal-hal tentang kekafiran di dalam bangsanya. Berani dia, nggak takut. Tapi begitu menghadapi Ahab, diam. Bahkan waktu ketika dia lihat Nabi Mika ditampar, harusnya kalau dia betul-betul seorang yang takut akan Tuhan, harusnya dia bela Nabi Mika. Tapi dia diam Bapak Ibu. Diam, dia menyaksikan semuanya itu, 400 nabi. Ya, Ahab menjebloskan Nabi Mika ke dalam penjara, dia diam, nggak berkutik. Orang tipe Raja Yosafat ini adalah dia lebih mementingkan relasi persahabatannya. Daripada persahabatan rusak, mending saya diam Tuhan. Daripada relasi keluarga hancur, mending saya diam. Daripada relasi indah ini menjadi berantakan, mending saya diam. Orang tipe seperti ini akan ngomong gini, Tuhan aku tahu teguran ini dari Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan berbicara dalam hatiku. Tapi gimana dong? Aku takut sahabatku meninggalkan aku. Aku takut aku gak diterima oleh keluarga aku. Ya udah Tuhan, ya aku diam aja. Cari aman. Ini tipe Raja Yosafat. Yang tipe terakhir adalah Nabi Mika. Saya gak akan terlalu bahas tipe seperti ini karena ini dari pihak orang yang menegur ya. Karena tema kita hari ini adalah bagaimana respons kita terhadap teguran. Tapi sedikit saja Bapak Ibu, saya sangat terkagum-kagum dengan Nabi Mika ini. Tidak banyak Nabi Mika ini bukan Nabi Mika yang ada di dalam perjanjian lama yang di kitab Mika gitu ya, bukan beda. Nah ini Nabi Mika yang di zamannya Raja Yosafat. Tidak banyak cerita tentang dia, tapi sekali muncul Bapak Ibu dia mencerminkan bagaimana seorang yang percaya. Tidak banyak disebutkan identitasnya, dia bukan nabi yang terkenal, tapi keteguhan hatinya untuk memperkatakan kebenaran, menegur orang nomor satu di bangsanya itu menjadi hal yang patut kita contohi. Saya yakin dia pasti sering bertemu dengan 400 nabi yang lain. Mungkin 400 nabi yang lain ngomong, sudahlah Mika, lu ikut kita aja, lu bisa jadi orang kaya. Udahlah ngapain, lu cuma satu orang, kita 400, ngapain, lu berdiri sendiri, udah ngapain, udah ikut kita aja, udah. Atau mungkin sering dia dibully Bapak Ibu ya. Mungkin sering dibully sama 400 nabi yang lain. Ya elah, sok rohani, cie rohani gitu. Pasti sering digituin. Pasti tiap hari Bapak Ibu. Tapi dia tetap teguh di dalam pendiriannya untuk selalu mengatakan hal yang benar. Sampai ketika Ahab dan Yosafat bertemu dengannya Bapak Ibu. Tidak hanya Ahab, Yosafat juga ini dua raja nih Bapak Ibu. Raja yang punya hak untuk langsung membunuh dia. Tapi dia tetap terus mengatakan hal yang benar. Ada satu keanehan sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini penting saya ngomong ya. Di ayat 15, waktu ketika dia dipanggil, Mika dipanggil, terus diminta dia untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kalau kita lihat ayat 15 ya. Jadi kan Raja Ahab ini nanya, kita boleh nggak maju berperang untuk mengambil Ramoth Gilead? Nah, apa jawaban Mika nih?
Nah, Mika bilang, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini kalimat 400 orang nabi, bener gak ya? Padahal sebelumnya dia ngomongnya jangan maju, ya. Dia ngomongnya yang nggak sesuai dengan telinga raja. Tapi kita lihat lagi ya, responnya Raja Ahab ayat 16. Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat di ayat 15 kok Nabi Mika begitu sih? Mungkin dia tiba-tiba jadi takut kali ya berhadapan dengan Ahab, Yosafat terus 400 nabi di depan umum begitu ya. Mungkin lagi dari bertarik langsung dia ngomong ya udahlah saya ikut 400 nabi aja gitu ya. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu, karena kita lihat Raja Ahab, respons dari Raja Ahab. Kalau seandainya Mika ini mengatakan sesuatu yang benar, pasti Ahab bilang oke, saya akan maju. Tapi dia nggak ngomong gitu. Ahab ngomongnya Dia 16. Sampai berapa kali sih aku nyuruh kamu bersumpah supaya kamu ngomong demi nama Tuhan. Jadi kalau beberapa tafsiran yang saya baca, ayat 15 ini ketika Nabi Mika ngomong gitu, itu bukan sesuatu yang benar Bapak Ibu. Dia lagi nyindir sebenarnya. Nyindir Raja Ahab. Gitu ya. Jadi seolah-olah Raja Ahab bilang, oke, Mika kamu ngomong deh apa yang menjadi suruhan Tuhan. Jadi seolah-olah Mika ngomong gini, ya udah, lu maju aja, perang aja, pasti lu menang, udah maju, kayak gitu ya. Sense-nya kayak gitu. Raja Ahab ngomong di ayat 16. Udah ngomongin benar, gitu ya, ngomongin benar apa yang Tuhan katakan tentang perang ini. Baru setelah itu Mika ngomongin. Jadi Bapak Ibu ayat 15 itu bukan karena dia ketakutan sebenarnya. Dia lagi nyindir Ahab. Bahkan setelah ditampar sama salah seorang nabi lain dan bahkan juga dia dijebloskan ke dalam penjara, keteguhan Nabi Mika itu tidak berubah. Jadi ayat 15 itu bukan karena dia takut. Kalau dia takut, udah dari kemarin dia takut. Waktu dijebloskan ke dalam penjara atau ditampar sama Zedekia, dia pasti udah ketakutan. Tapi itu bukan kalimat ketakutannya. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas tentang Mika karena dia adalah orang yang menegur. Jadi mungkin saya akan membahas respon seseorang ketika dengan teguran yang alkitabiah. Mungkin di lain waktu kali ya Pak Hendro bisa susun tema bagaimana kita memberikan teguran yang alkitabiah. Jadi Bapak Ibu, kalau pertanyaannya di antara 3 orang ini, tipe Ahab, tipe 400 nabi, tipe Raja Yosafat, kita orang yang mana Bapak Ibu? Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Secara singkat, yang pertama, membenci teguran membuat kita itu tidak akan peka dengan suara Tuhan. Ahab tahu nggak kalau Mika berkata yang benar? Tahu. Yosafat, waktu Yosafat tanya kepada Ahab, emang di sini nggak ada lagi nabi Tuhan yang benar? Ahab langsung bilang ada. Artinya dia tahu Nabi Mika itu adalah nabi yang benar. Artinya di dalam lubuk hati Ahab tahu bahwa Nabi Mika ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi kebenciannya dengan isi teguran Mika itu menutup semuanya. Bapak Ibu, ketika kita membenci teguran seorang, Bapak Ibu, kalau saya katakan teguran di sini, orang yang menegur kita ini dalam konteks dia menegur yang alkitabiah ya. Jadi jangan pikir, ya iyalah kalau saya ditegur juga di depan orang begitu, saya itu pasti akan mental begitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu dulu. Ya, itu nanti ada di khotbah yang lain. Tapi anggaplah ini teguran yang sesuai dengan Alkitab, ya. Anggaplah ini teguran yang sesuai Alkitab dan kita membenci teguran itu. Maka yang pertama terjadi adalah engkau tidak akan peka dengan suara Tuhan. Ahab tahu bahwa Nabi Mika mengatakan yang benar. Harusnya dia peka. Tapi dia menolak itu semua. Dia benci. Dia katakan di ayat 8, aku membencinya. Karena dia mengatakan hal yang benar. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita membenci teguran orang lain, maka itu akan mengangkat suara Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua, membenci teguran itu bisa membuat kita membenci firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 8-nya, aku membencinya. Aku membenci Mika ya. Ahab benci karena firman Tuhan itu tidak sesuai dengan telinganya. Akibatnya apa? Dia benci sama firman Tuhan. Dia sudah benci Mikanya, dia juga benci dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah benci dengan firman Tuhan, maka kita akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah jauh dari kita Bapak Ibu, maka bisa dipastikan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nggak akan ada berkat lagi yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang baperan.
Kita akan menjadi orang yang sangat keras. Kita akan membenci teguran. Yang ketiga, membenci teguran bisa membuat kita membenci kepada sesama. Kebencian Ahab akan teguran yang diberikan Nabi Mika membuat dia juga benci kepada Nabi itu. Bahkan dia menyakiti Nabi Mika. Ia pun akhirnya memenjarakan Mika dan membuat dia kelaparan dan kehausan. Ini sadis Bapak Ibu. Kebencian 400 Nabi itu, khususnya Zedekia, kepada Mika, membuat dia menampar Mika di depan banyak orang, mempermalukan Mika di depan banyak orang, tidak menghargai orang lain. Bapak Ibu, ketika kita membenci teguran, maka kita akan dendam kepada orang itu. Kita akan berusaha untuk mempermalukannya dan tidak ada lagi kasih di dalam hati kita. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka akan menjadi malapetaka bagi orang itu. Yang keempat, pembenci teguran bisa membuat kita jatuh. Kita tahu bagaimana ending dari cerita ini, Bapak Ibu. Ketika mereka tidak percaya dengan apa yang Nabi Mika katakan, yang terjadi apa? Ahab mati. Yosafat nyaris mati. Kalau dia tidak berteriak minta tolong kepada Tuhan, dia juga mungkin mati. Ketika kita membenci teguran, maka cepat atau lambat kita akan jatuh. Mungkin hari ini kita baik-baik aja Bapak Ibu, makin berjaya malah, sama seperti Ahab. Tadi saya sudah katakan bahwa Ahab ini bukan pertama kali ditegur sama Nabi yang benar. Sebelumnya juga udah, tapi nggak ada yang terjadi kok. Saya makin kaya, saya makin berkuasa, nggak ada yang terjadi. Satu kali dengan waktu Tuhan, Ahab mati di tengah-tengah peperangan yang tidak direstui oleh Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita membenci teguran. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sedang tersinggung dengan teguran seseorang pada hari ini? Mungkin pernah satu waktu orang menegur kita karena kita melakukan suatu kesalahan yang besar, dosa, atau mungkin dosa yang orang lain tidak tahu dan orang itu tahu. Lalu kita benci orang itu karena dia menegur dosa yang kita lakukan. Atau apakah Roh Kudus pernah menegur kita di dalam hati dan kita abaikan? Mari sama-sama Bapak Ibu, jangan kita membenci teguran. Cintailah teguran itu. Karena teguran itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari satu kisah di dalam firman Tuhan, bagaimana respons ketika mereka mendengarkan teguran dari seorang nabi yang Tuhan pakai di tengah-tengah bangsa mereka. Tuhan, seringkali kami mungkin adalah orang seperti Ahab yang kejam, yang sangat membenci orang yang menegur kami, yang hanya senang dengan pujian, yang hanya senang dengan perkataan-perkataan manis yang orang lain ingin berikan kepada kami. Atau mungkin kami seperti 400 nabi ya Tuhan, kami merasa kami sangat rohani sehingga orang lain tidak boleh menegur kami. Atau mungkin kami seperti Yosafat, mungkin kami punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kami mungkin punya keseriusan dengan Tuhan, tapi mungkin kami lebih memilih untuk tidak menyakiti orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang kami sayang. Ya Tuhan, tolong kami. Memang sulit sekali untuk kami menerima teguran, karena pada naturnya kami adalah manusia berdosa yang ingin mendapatkan pujian, yang ingin dihargai. Tapi Tuhan, biarlah kami melihat teguran ini menjadi hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Teguran yang akan membawa kami semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur.